Sebuah gudang pabrik plastik di Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar sebuah gudang berisi karung bekas di pabrik pengolahan plastik di kawasan Troboso Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa pagi. 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran juga membuat panik sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di dalam gudang. Mana tadi ceritanya? Saya tahu keluar asap, baru tahu. Terus? Ya udah, jadinya begini. Yang terbakar apa itu, Pak? Ya karung bekas. Oh, ini plastik bekas gitu, Pak ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasusnya masih ditangani polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jembatan Muhara di Kabupaten Lebak, Banten roboh setelah diterjang banjir bandang. Jauhnya jalur alternatif memaksa warga nekat melintasi besi penopang jembatan yang sudah ambruk. Seperti inilah perjuangan warga saat melintasi jembatan Muhara yang ambruk di Desa Ciladen, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten. Jembatan sepanjang 70 meter ini roboh akibat tak kuat menahan derasnya arus banjir bandang. Padahal jembatan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan Banten dengan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Akibatnya warga nekat melintasi Sungai Ciberang yang berarus deras dan memanjat besi penopang jembatan yang telah terputus. Tak sedikit pula warga yang terpeleset dan nyaris terjatuh ke sungai. Bukan sulit lagi, saya mau nyebrang, jatuh, sendal juga ketinggalan. Lihat aja sendalnya itu sudah hampir kepleset ya Pak ya? Bukan hampir kepleset juga. Sendal jatuh satu, tinggal satu. Warga berharap agar pemerintah segera membangun kembali jembatan yang rusak. Pasalnya warga sangat bergantung pada jembatan Muhara untuk beraktivitas sehari-hari. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir juga melanda wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten hingga mengakibatkan petani merugi. Beras, gabah, serta alat-alat pertanian rusak akibat terendam banjir. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lebak, Banten menyisakan keprihatinan dan kerugian besar bagi warga terdampak. Seperti yang dialami oleh Bapak Chandra, warga Cisangu, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Akibat banjir, seluruh beras dan gabah miliknya rusak akibat terendam banjir. Tak hanya itu, mesin-mesin pertanian seperti hand truck dan mesin giling padi miliknya ikut terendam. Menurut salah seorang petani, banjir kali ini membuat dirinya merugi hingga 100 juta lebih. Pasalnya, seluruh padi dan gabah dari hasil panen miliknya rusak dan tak bisa dijual. Ya kalau saya ini, kalau misalnya kalau di perusahaan aja ini minimal 100 jutaan, belum yang di rumah. 100 jutaan. Kenapa? Ini berasnya hancur semua, termasuk gabah segala macam fasilitas ini seperti mesin apa kan. Yang jelas ini kan nggak bisa nyala. Yang jelas nggak bisa nyala. Warga menuturkan jika turun hujan banjir tidak separah seperti saat ini. Namun sejak adanya pembangunan jalan tol Lebak-Pandeglang, daerahnya selalu menjadi langganan banjir. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Selain merusak rumah, banjir bandang menghanyutkan harta benda milik warga. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengas Jajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air bercampur lumpur masuk ke lingkungan dan rumah-rumah warga. Di sejumlah titik ketinggian air mulai dari pinggang orang dewasa hingga mencapai 1 meter lebih. Usai dilanda banjir bandang, sejumlah harta benda milik warga rusak terbawa hanyut. Sisa-sisa banjir bercampur lumpur masih menggenang di halaman dan rumah warga. Tingginya curah hujan dan pendangkalan sungai diduga menjadi sebab air meluap hingga ke permukiman warga. Tadi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga tadi kondisi air yang kali yang terjadi pendangkalan sehingga debit air
air yang curahnya sangat tinggi itu tidak tertampung sehingga meluber ke pemukiman. Akibat banjir bandang, ratusan rumah warga di 3 desa alami kerusakan. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke lokasi aman seperti musola dan tempat lainnya. Pemirsa, 2 kelompok warga di kota Cirebon, Jawa Barat saling serang. Polisi mengamankan lokasi dan memeriksa warga untuk mengetahui latar belakang aksi. Aksi tawuran antara 2 kelompok warga terjadi di Jalan Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pelaku serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Akibat tawuran, 8 orang warga mengalami luka tusuk dan lebam, serta sebuah kompresor rusak di amuk massa. Aparat Polres Cirebon Kota yang datang ke lokasi langsung mengamankan sejumlah warga yang terlibat tawuran. Dia sudah menyiapkan tajam. Iya. Berapa orang yang nyerang tadi? Ada 20-an lah. 20 orang yang nyerang? Iya. 30. Lebih ya. Mereka nggak tahu sini nggak tahu apa. Nggak tahu motifnya apa, nggak tahu. Jadi posisi kita kan nggak tahu menahu. Tadi mungkin ada kesalahan dengan warga kita di sini, tapi ada sebagian ada penyerangan dari warga sebelah sana. Kita belum jelas, tapi namun kita proses hukum kita tidak lanjuti. Nanti sudah ada lapor, ada korban, nanti akan kita visum, nanti akan segera kita lakukan tindakan hukum. Adapun proses hukum nanti kita lihat pengembangan selanjutnya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya aksi tawuran yang terjadi antar 2 kelompok warga tersebut. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan jutaan rokok yang diduga ilegal berbagai merek. 3 orang diamankan, sementara seorang wanita terduga pemilik rokok ilegal diburu polisi. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan jutaan rokok ilegal di Kelurahan Kampung Asam, Bangka Belitung. Polisi menyita 124 kardus berisi rokok berbagai merek yang disimpan dalam sejumlah kamar. Sayang, saat digerebek pemilik rokok tidak ada di tempat. Sedangkan 3 orang pegawai yang mengedarkan rokok diamankan bersama kendaraan yang mereka gunakan. Pelaku diduga kuat menimbun dan menjual rokok tanpa pitai cukai yang sesuai. Rokok ilegal senilai miliaran rupiah ini kemudian dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk proses lebih lanjut. 1.984.000 batang rokok. Untuk selanjutnya prosesnya di Bea Cukai mana? Untuk selanjutnya proses dilaksanakan penyidikan di Bea Cukai. Untuk sementara Nunan udah sering jual rokok ini gimana? Untuk lebih lengkapnya atau lebih mendalam lagi mungkin dari Bea Cukai yang bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini polisi masih memburu pemilik rokok ilegal berinisial IL yang melarikan diri. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang polisi di Bangka Selatan, Bangka Belitung mengalami luka setelah diserang pria dengan parang. Usai ditangkap, pelaku yang mabuk mengaku kesal karena dinasehati korban. Yasef Iskandar, seorang anggota polisi Polres Bangka Selatan, mengalami luka serius di bagian kepala, wajah, leher, dan tangan setelah dianiaya pelaku WH menggunakan parang. Korban lantas dilarikan ke unit gawat darurat Pusyandik Bakti Timap Toboali untuk mendapatkan perawatan intensif. Pelaku pun dibekuk tak lama setelah kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban dalam kondisi mabuk karena tidak terima dinasehati. Pada saat itu, anggota yang melaksanakan PAM di Tebus pulang untuk ganti baju, menegur saudara Wiwin bahwa dia mabuk teriak-teriak menggunakan parang. Setelah ditegur, anggota ini ngobrol sama temannya, tiba-tiba dibacok dari belakang oleh Wiwin ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku curanmor di Bandar Lampung diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi massa. Maling.
Video rekaman warga ini memperlihatkan seorang pencuri motor jadi bulan-bulanan. Warga kesal lantaran pelaku bersikeras membantah mencuri motor. Warga mengejar hingga menghadang pelaku dengan gerobak. Pelaku akhirnya terjatuh di Jalan Urip, Sumaharjo, Bandar Lampung. Saat digeledah, ditemukan kunci T yang diduga dipakai untuk mencuri motor. Awalnya ada orang ngejar masuk ke sini. Si tersangka ini bawa motor si korban lari ke sini, ada dua orang ngejar masuk ke dalam sini. Nah, begitu sampai di ujung, si tersangka ini muter balik mau bawa motor, di situ ada kami ngelihat di sini dihalangi pakai gerobak, jatuh. Ya katanya kabarnya 2 orang, Bang. Ya, satu lari ke sana ke arah flyover Korpri. Polisi menangkap pelaku sementara rekannya kabur. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga masalah asmara, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur berusaha bunuh diri dengan naik ke papan reklame. Polisi dan pemadam kebakaran menurunkan pemuda itu dengan alat seadanya. Ini loh. Wah, turun tipe. Dia duduk-duduk. Pemuda berusia 20 tahun ini mencoba bunuh diri dari atas papan reklame dengan ketinggian sekitar 10 meter di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Warga yang melihat kejadian tersebut melapor pada polisi dan petugas pemadam kebakaran. Telah dilakukan evakuasi penyelamatan bunuh diri. Telah diberangkatkan petugas damkar menuju lokasi masing-masing membawa personil sejumlah 9 orang. Kendalanya kita merasa kesulitan perlengkapan alat-alat evakuasi bunuh diri. Kita tidak mempunyai perlengkapan seperti matras. Polisi dan petugas pemadam kebakaran berusaha merayu pemuda tersebut agar mau turun dari papan reklame karena sangat berbahaya. Aksi penyelamatan remaja tunawicara ini pun viral di media sosial. Sambil menangis, FR berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke kantor Polsek Kaliwates untuk dimintai keterangan. Diduga masalah asmara melatar belakangi upaya bunuh diri. Dari Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini loh. Wah, turun tipe. Dia duduk-duduk.